Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera para pemirsa yang hadir di Auditorium Bank Mega dan pemirsa CNBC dimanapun berada. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Kadin DKI Jakarta, Kadin Wilayah DKI Jakarta, dan Asosiasi Luar Biasa Kadin DKI Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir dan menyaksikan dialog pagi hari ini. Saya merasa terhormat diberi kesempatan untuk memandu diskusi yang akan mengupas tentang visi, gagasan, dan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi Jakarta dalam mimpinya menjadi kota global. Peran seorang pemimpin daerah sangatlah penting. Tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam dialog kita akan membahas berbagai aspek penting, mulai dari peran Pemprov dalam meningkatkan daya saing ekonomi Jakarta sampai dengan upaya pengelolaan lingkungan. Memulai dialog kita pagi ini, maka kita akan mendengar langsung dari pasangan calon nomor urut 1, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Kepada Bapak Ridwan Kamil dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dewi dan selamat pagi pimpinan Kadin semuanya. Orang Indonesia itu ada rumusnya katanya. Kalau diseragamin suka kompak organisasinya. Ini kan kompak nih seragam. Tepuk tangan buat Kadin. Terima kasih Bapak. Kita akan memulai sesi dialog ini. Dan kami mempersilahkan Bapak memberikan paparan singkat selama 10 menit ke depan dan hal ini mengenai visi dan misi Bapak untuk Jakarta ke depan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Rekan-rekan, perkenalkan nama saya Ridwan Kamil, saya calon gubernur dari nomor urut 1. Kami memang punya slogan yang serius kami pikirkan, disebut dengan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Kenapa disebut Jakarta Baru? Apanya yang baru? Per tahun ini statusnya bukan lagi ibu kota, sesuai undang-undangnya. Ditinggalkan ke yang namanya IKN Nusantara, di mana saya juga per hari ini masih bertugas sebagai kurator. Ya. Dampaknya harus dipikirkan. Indef mengatakan ada 32 triliun, Bu. Kalau ekonomi pusat pemerintahan ini 100% geser ke sana. Berarti kan pertanyaannya bagaimana mengkompensasi hilangnya perputaran 32 triliun. Kenapa disebut Jakarta Maju? Karena sudah saatnya Jakarta ini melompat naik kelas ke kota global. Apa definisi global? Semua pergaulannya, kegiatannya, keekonomiannya harus berani dari sekarang di level internasional. Kalau pameran mobil Asia Car Exhibition harus berani. Kalau bikin pameran food technology harus levelnya World Food Technology Exhibition, kira-kira gitu ya. Kalau bikin festival udah nggak kelas-kelas lagi level nasional, udah biasa Jakarta. Bikin konser musik, konsela ala-ala internasional di Jakarta. Ya. Itu maksudnya. Dan siapa yang bisa mendorong semua itu ya tentu gubernurnya. Saya pernah pergi kemana-mana bahasa dari mereka selalu begitu.
Mr. Ridwan, I'm convinced because the number one marketer is the number one person. Gitu. Jadi kalau gubernurnya jadi sales, kira-kira gitu Pak ya, itu meyakinkan karena omongannya dipegang. Jadi itu alasannya. Yang berikutnya, saya menawarkan pengalaman. Saya 7 tahun dibanding calon gubernur yang lain, saya 7 tahun kerja di perusahaan global Pak 4 kali. Di Hong Kong, saat ekonomi Tiongkok 10%, saya kerja di Amerika, saat Amerika masih baik-baik saja, ya. Kurang lebih 7 tahun. Nah, dalam ekonomi global ini Jakarta pasti terdampak Pak. Ya. Jadi Jakarta itu ada 2 identitasnya. Satu, ekonomi dirinya sendiri, itu tugas gubernur. Yang kedua, Jakarta jadi gerbang ekonomi yang bukan Jakarta. Investnya nikel di Sulawesi, tapi kan ngantornya di Jakarta. Ya, jadi posisi sebagai gerbang itu satu tugas dan posisi untuk dirinya sendiri. Setelah 7 tahun saya di luar negeri sebagai diaspora, saya akhirnya ketemu teori, Bu Dewi. Apa bedanya ekonomi kapitalis yang dianut Amerika dengan ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia? This is very important, penting sekali. Dan inilah yang menjadi saya tercerahkan sebagai pemimpin, Pak. Selama saya tinggal di Amerika, Pak, 1% penduduk Amerika menguasai 98% kekayaan di sana. Ya. Karena di ekonomi kapitalis itu dalam pandangan saya hanya ada satu kata, namanya competition. Udah titik. Yang menang-menang, yang kalah-kalah. Nggak ada in between, nggak ada intervensi negara. Lah kalau ekonomi Pancasila ada 2 kata, kompetisi iya, kooperasi iya. Makanya ada sila kelima. Yang besar kita luaskan, yang kecil kita tinggikan, kira-kira begitu. Ya. Nah inilah yang membuat konsep pasangan ridho terbagi 2. Ada ekonomi global, ekonomi besar, ada ekonomi kerakyatan yang negara harus intervensi, Pak. Nah oleh karena itu yang pertama kita bicara dulu ekonomi global. Suka tidak suka perang Rusia, Ukraine berpengaruh. Suka tidak suka perang di Gaza berpengaruh. Suka tidak suka slowdown di Amerika pengaruh kepada ekspor kita. Suka tidak suka kelebihan produksi di Tiongkok membanjiri ke kita. Intervensinya gimana? Nah itu level nasional. Tugas gubernur menyampaikan keresahan ya ketika solusinya adalah kebijakan, Pak. Ya, menyampaikan ke Menko Ekonomi dan lain sebagainya. Tapi dampaknya ada. Nah, yang akan dilakukan oleh kami, Pak, adalah satu, rajin menginformasikan dan melakukan undangan-undangan untuk investasi. Saya dulu bikin West Java Economic Forum rutin, Pak, setahun 2 kali. Nah, itu juga akan kami lakukan, ya. Orang tidak tahu kita punya potensi apa kalau kitanya tidak memamerkan menu-menu investasinya. Yang kedua, kita juga dari sekarang karena bagian dari kota global harus merespon isu, Pak. Ya. Makanya kalau kami terpilih, Jakarta akan menjadi provinsi pertama yang berinovasi namanya climate budget. APBD-nya akan kami rancang sampai ke detil-detil itu untuk mengurangi karbon, kira-kira begitu. Di dunia belum banyak, tapi saya tahu ada di Norwegia, di mana. Ya. Sehingga 80 triliun uang APBD Jakarta sambil kita putarkan untuk pembangunan, ujungnya juga melakukan itu. Yang kedua, Jakarta kota yang pariwisatanya masih kurang, Pak. Cuman 1 malam turis datang nginep di Jakarta, sisanya ke Bali, ke Bandung. Weekend, 2 juta orang Jakarta kabur. Spend 1 juta udah 2 triliun. Kali setahun 100 sampai 150 triliun uang orang Jakarta seperti Bapak Ibu ini, itu keluar dari Jakarta outflow. Karena weekend di Jakarta tidak banyak pilihan. Itulah kenapa
kita akan jadikan selain kota global pergaulan tadi, kita akan gunakan ekonomi kreatif, kota festival, festivalnya kelas dunia, makin banyak festival, pekerjaan makin banyak, spend juga makin banyak. Nah, wisata internasional ya Pak, potensinya cuma satu di Jakarta Utara, namanya Kepulauan Seribu. Jadi Kepulauan Seribu nanti ada dua, ya, satu ala-ala Maldives, satu ala-ala Dubai, kira-kira begitu. Syaratnya cuma satu, kita harus dorong special economic zone, kawasan ekonomi khusus, perpajakannya, perizinannya khusus, supaya pembangunan pariwisatanya kelasnya udah bukan kelas Ancol lagi. Itu yang saya sebut dengan kelas Disneyland yang orang mungkin agak salah paham. Maksud saya level investasinya itu di kelas Universal Studio, di level Disneyland itu Pak. Itu kalau terjadi tidak hanya menahan 150 triliun keluar Jakarta setahun, tapi mengundang orang asing yang tadi cuma semalam, tiba-tiba bisa bermalam-malam dan spending. Ya. Nah, kemudian itu yang akan membuat Jakarta kompetisinya naik kelas sebagai kota global. Nah, karena ekonomi Pancasila, berikutnya saya ngurusin fakir miskin. Kemiskinan struktural Bapak Ibu tidak bisa dibereskan tanpa intervensi negara. Pak Ridwan, saya pengen usaha tapi nggak punya motor sebagai agunan. Itulah kenapa kami berinovasi Pak, dan sudah saya lakukan, ada kredit tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Saya sudah ke OJK diizinkan, asal kredit kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, daftar, 1 masalah, 4 musyawarah. Ini bisa, inilah untuk golongan yang mereka di bawah. Yang kedua, kelas menengahnya, ekonomi digital harus jadi primadona. Ada lapangan pekerjaan 3 juta di 2030. Lah kalau warga Jakartanya nggak melek digital, dari anak mudanya sampai ibu-ibu yang dagangnya, itu 3 juta lowongan pekerjaan siapa yang ambil kan? Nah, karena catatannya adalah setiap usaha yang naik kelas dengan digital ekonomi, pendapatannya naik 26%. Makanya pedagang Tanah Abang saya motivasi 2, dagang seperti biasa, tapi dikit-dikit sambil nunggu customer dia jualan online juga. Nah jadi ekonomi digital, kemudian ekonomi kelas menengah Gen Z-nya juga digital, maka kita konkret ada program namanya Jakarta Digital Academy Pak, 100.000 anak Gen Z kita latih supaya mengabsorb 3 juta lapangan pekerjaan. Terakhir dari saya, dari semua yang saya omongkan Pak, ya dari urusan ekonomi mikro, sila kelima, sampai climate budget, sampai kota global, tim kami sudah mencatat pasangan Ridho siap 1 juta lapangan pekerjaan. 1 juta lapangan pekerjaan terdiri dari 600.000 kerja kantoran, 300.000 kerja UMKM, dan 100.000 kerja padat karya ketika kami membelanjakan 1 miliar per RW ya, untuk dijadikan perbaikan kampung dan juga ekonomi kerakyatan. Saya kira itu kesimpulannya dari merespon isu global sampai ekonomi emak-emak level mikro, itulah ekonomi Pancasila yang saya maksud. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas paparannya.